Di rumah kamu ada kulit pisang dan cangkang telur. Stop! Jangan dibuang. Karena akan bermanfaat jika diolah dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKM 88 Desa Taman Jaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mempersembahkan video pembuatan pupuk organik dari kulit pisang dan cangkang telur. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak sih, jika ternyata sampah dapat memiliki nilai guna atau manfaat jika kita mengolahnya dengan baik. Sedangkan sebaliknya, jika kita diamkan, maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Sampah dapat diartikan sebagai limbah padat yang tergolong menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kulit pisang dan cangkang telur termasuk ke dalam sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang terbuat dari bahan sintetis. Contohnya seperti kaleng, botol plastik, bungkus makanan plastik, kaca, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa menggunakan kulit pisang dan cangkang telur dalam pembuatan pupuk ini? Karena cangkang telur dan kulit pisang memiliki kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan, sehingga dianggap cocok sebagai bahan untuk membuat pupuk organik. Selanjutnya, menurut Aditya tahun 2014 dalam jurnal Lentera Bio mengemukakan bahwa kandungan cangkang telur terdiri dari kalium sebesar 0,121%, kalsium sebesar 8,977%, fosfor sebesar 0,394%, dan magnesium sebesar 10,541%. Nah, kandungan kalsium pada kulit telur yang cukup besar inilah yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Kalsium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama pada akar dan tunas. Jika tanaman kekurangan kalsium, maka akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, terhambatnya pertumbuhan pucuk, dan dapat menyebabkan bunga pada tanaman menjadi gugur. Sedangkan menurut Okori dan kawan-kawan tahun 2015 dalam jurnal Biocons, kulit pisang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, kalium, dan fosfor yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan batang dan buah. Selain itu, juga terdapat beberapa unsur hara mikro seperti kalsium, natrium, magnesium, dan zinc. Setelah kita mengetahui apa saja kandungan pada kulit pisang dan cangkang telur, selanjutnya adalah cara pembuatan pupuk. Check it out! Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat berupa pisau atau gunting, alu atau blender, wadah atau nampan, toples, dan kompor. Sedangkan bahannya hanya terdiri dari cangkang telur dan kulit pisang. Langkah kedua, cuci bersih cangkang telur dari sisa-sisa telur menggunakan air mengalir agar tidak ada bakteri pada pupuk. Setelah itu, cangkang telur dijemur di bawah sinar matahari, atau dapat juga dengan cara di oven. Langkah ketiga, siapkan kulit pisang, kemudian dipotong kecil-kecil dan ditaruh ke dalam wadah atau loyang. Selanjutnya, dijemur di bawah terik matahari. Namun, karena membutuhkan waktu yang lama, bisa kita menggunakan oven atau juga bisa dengan disangrai. Tunggu beberapa saat sampai kulit pisang menjadi crispy, baru kemudian diangkat. Selanjutnya, jika cangkang telur sudah kering, maka kita haluskan, bisa dengan cara ditumbuk atau dengan cara di blender supaya lebih cepat dan lebih halus. Lakukan hal yang sama pada kulit pisang jika sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan cangkang telur yang telah dihaluskan ke dalam toples. Dan masukkan juga kulit pisang yang sudah dihaluskan ke dalam toples yang sama. Kemudian, diaduk sampai cangkang telur dan kulit pisang yang telah dihaluskan menjadi satu. Dan yang terakhir, aplikasikan pupuk organik ini pada tanaman dengan cara menaburkan di atas tanaman, atau juga disatukan ke dalam
media tanam. Itulah informasi pembuatan pupuk organik dari kulit pisang dan cangkang telur yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.